pagi anak-anak. Pagi. Perkenalkan nama Bapak dengan SPD ya. SPD sesuai dengan gelar ini mengambil bidang studi geologi untuk melanjutkan program PPG keguruan, artinya program sertifikasi. Jadi di sini mengambil bidang studi geologi di SMP 1 Atap Jaya untuk dalam rangka praktek kegiatan melanjutkan PPL 1. PPL itu praktek pengalaman lapangan. Jadi di sini kita gunakan waktu sebenarnya dari jam 7.30 ini sudah mulai dan berakhir pada pukul 09.40, tapi tadi karena ada gangguan sinyal maka terpaksa mulai jam 8 tetap sampai jam 9.40. Jadi kalau sudah selesai pembelajaran biologi ini diharapkan siswa nanti menunggu karena ada pengarahan lebih lanjut dari kepolisian tentang patut asal ya. Jadi selama kita belajar di sini, yang duduk di depan sini sudah bukan berarti mahasiswa atau apa, layaknya sebagai guru ya. Jadi tetap tertib dengan sopan. Silakan nanti yang mau tahu mau ke kamar kecil atau apa bisa bergantian, jangan secara bareng-barengan ya. Nanti pada materi ini kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tapi nanti ini masih dalam rangka pembukaan karena kita untuk relaks sejenak kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hitungan ketiga silakan menyanyi, diharapkan semua siswa berdiri. 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Kursi. Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Sebelumnya ada satu kelas, ada ketua kelas 8A, ada. Ya, tolong diganti untuk perwakilan. Nanti sekarang ketua kelasnya maju ke depan memimpin untuk membuka mengawali perjalanan dengan berdoa dulu. Ya, silakan. Dibacakan. Kamu. Ya. Maju. Dulu parkir.
kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, itu dalam rangka acara kegiatan PPG ya. Ada yang tidak hadir? Nah, berapa orang? Siswa yang tidak hadir ada enggak? Nah, berapa orang yang tidak hadir? Dua. Jumlah kalian berapa orang? Jumlah seluruh? 26. Ya, 26 orang ya? Berarti kalau 2 orang, hanya 24 orang yang hadir. Ya. Berarti 24 orang lagi. Ya. Kelas 8A ini semester ganjil ya, masih semester 1. Baiklah, kita akan mulai pelajaran ya. Pelajaran ini sama seperti biasa, sama seperti orang kalian mengajar di SMP. Cuma berbeda gurunya yang mengajar ya. Karena pengambilan praktek BPG untuk kesetaraan guru, peningkatan kualitas pendidikan. Jadi hanya berbeda guru yang mengajar dengan guru yang biologi asli ibu Sulistika ya. Ya. Baiklah, kita akan mulai ya pelajaran. Nanti tahap-tahap Bapak ini menggunakan RPP, tahap-tahap pelaksanaan pembelajaran nanti. RPP ini adalah singkatan. Kalau kepanjangannya rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kompetensi inti, poin A, B kompetensi dasar dan indikator pencapaian, terus lanjutkan C materi, C tujuan pembelajaran, D materi pembelajaran, E model pendekatan atau jenis pendekatan teknik mengajar, F media dan bahan sumber belajar, G langkah-langkah pembelajaran. Setelah itu penutup. Nanti kita akan dites ulang. Bapak akan mentes kalian mengerti atau memahami belum tentang judul struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan atau submateri. Submateri itu ya, lanjut. Submateri itu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ya. Jadi ini kelas 8A. Di biologi ini ada 2 kelas ya, 8A dengan B. Hah? Nah, kalau ruangan yang 8B sudah sana ya? Nah, dengan diam saja, jawab, jangan takut, biasa saja ya. Bapak memang keras soalnya. Ini yang bentuk mendidik kalian. Hah? Paham? Relax saja, nikmati pelajaran ini sampai pukul 9.40. 9.40 kita istirahat. Tapi nanti ada evaluasi penilaian. Pada saat ini kan Bapak menjelaskan. Terus kalian sambil tanya jawab, bisa kita menentukan bentuknya ceramah tanya jawab atau saling bertanya kembali. Dari yang tidak mengerti itu ditanyakan, Bapak yang menjelaskan itu bisa sampai 9:15 menit. Nah, setelah itu dikasih evaluasi nanti 10 menit. 5 menit kita adakan untuk penutup. Jadi tepat 9.40 sudah selesai. Ya, ini sudah menunjukkan pukul 8. Baik, langsung masuk ke materi ya. Kelas 8 semester 1, materi pokok jaringan pada tumbuhan, submateri struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ini pembelajaran ke-1, muatan pembelajaran itu biologi. Lalu kasih waktu sebenarnya 2 jam pelajaran kali 40. Oke, jadi tersita waktu karena sinyal. Jadi terpaksa mulai jam 8.05 menit. Nah, nanti itu tugasnya ada mengisi LKPD. LKPD itu lembar kegiatan peserta didik.
Jadi melihat kemampuan, pada saat melihat kemampuan kalian sebagai siswa, pada saat penjelasan materi memahami atau tidak, ya. Kalau memahami bisa menjawab soal ya, karena semua yang dijelaskan ini ada kaitan dengan soal yang di LKPD, ya. Semua ada. Tinggal lagi menjawab, tapi ini jenis tesnya tertulis tapi pilihan ya. Membuka kembali wawasan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ya. Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki struktur dan fungsi yang unik. Nah, tumbuhan itu kata tumbuh dari tanaman yang ditumbuh atau tidak ditanam. Tumbuhan kan tanaman yang tumbuh dari kata tumbuh. Maksudnya ditanam sendiri atau tidak ditanam sehingga bisa tumbuh. Tumbuhan. Hah? Kan tumbuhan itu berbagai macam jenis. Pohon itu tumbuhan enggak? Pohon kan banyak jenis-jenis macam pohon. Ya? Pohon apa? Ya, itu kan ditanam. Tapi kalau tumbuhan alami jadi apa sebenarnya? Tumbuhan alami tidak ditanam. Bukan kita. Bukan. Itu yang ada di hutan-hutan. Hah? Ya. Ulin. Nah, itu kan bisa digunakan. Kayunya. Ulin ada yang masih bukan alami ulin. Ada yang ditanam. Maksudnya yang alami, tapi tumbuhan jenis pohon itu berdiri sendiri, tidak ada yang menanam. Nyatu. Hah? Nyatu. Nyatu apa itu? Apa itu? Kayu nyamuk, Pak. Hah? Kayu nyamuk, gatuk kalau nggak salah bahasa Indonesia. Tapi itu sulit digunakan. Maksudnya tumbuhan yang bisa digunakan. Tumbuhan alami tapi bisa digunakan. Bisa pakai apa? Bajaka bukan tumbuhan. Itu jenis mentor seperti tali. Ingat gak waktu kecil dulu? Tumbuhan apa itu? Pohon gantalang. Hah? Daun gantalang, Oh, pernah makan nggak daun gantalang? Daun gantalang itu sama dengan daun sumpit, itu bisa dikasih garam makan langsung. Kalau SD-nya sering bermain dulu, mungkin ingat tahun-tahun itu, tahun 99 itu. Ada. Nggak pernah makan ya? Berarti jarang di hutan. Itu jenis tumbuhan yang ada di hutan, tapi tumbuhan alami, tidak ditanam tapi berdiri sendiri. Terus satu itu jambu apa ya? Monyet. Nah itu nggak ditanam, ada di hutan. Jenis-jenis tumbuhan yang ada di hutan, ya. Tapi tumbuhan yang tidak ditanam, tapi jenis tumbuhan yang ditanam, jenis pohon apa? Yang mempunyai akar serabut, bukan akar tunggang. Akar tunggang itu hanya satu akar, tapi ini akar serabut, tapi banyak, ya? Dalam. Hah? Dalam. Gak bisa dimakan. Dalam itu tumbuhan alami, berdiri sendiri, mempunyai akar serabut, bukan akar tunggang. Pohon galam ya, bukan galam, tapi pohon galam. Nah, tapi dicari lagi contohnya tumbuhan yang tidak alami ditanam oleh manusia berdiri menjadi sebuah pohon. Begini ya. Ini kan tumbuhan ditanam manusia dari akar, batang, terus keluar putih, baru buah ya. Terus dia sudah besar menghasilkan buah. Buahnya itu tidak terlalu kecil, sedang ya. Bukan bulat, tegak lonjong sedikit, warnanya merah, ada sedikit bulunya, tapi kalau dimakan itu manis. Itu buah apa? Ya bagus itu. Rambutan. Coba kalian lihat rambutan.
rambutan itu kan mempunyai akar serabut, berdiri pohon tidak tertinggi, tapi dahannya banyak, dahan ranting ya. Setelah itu baru jadi buah. Buahnya itu menjadikan makanan. Karena setelah masak sekali ikan itu kita menghasilkan buah rambutan. Cuma buah rambutan yang terkenal sampai saat ini enak dimakan itu rambutan Antalapis ya. Nomor dewannya tinggi. Yang lain masih kurang. Yang masih lapor di pasaran. Itu jenis tumbuhan yang ditanam. Yang tidak ditanam tapi alami tadi, pohon gantalang, kayu galang, apa itu lagi kelapa pak, apa lagi contohnya? Berbentuk jenis pohon, masih membahas tumbuhan ya, tumbuhan. Jadi sekarang kita beralih lagi ke jaringan. Sesuai dengan materi di sini, struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jadi kita akan jelaskan ini satu-satu dulu ya supaya paham. Jangan loncat-loncat, habiskan dulu tumbuhan, struktur, terus fungsi jaringan. Ya. Sekarang lanjut lagi untuk materi jaringan. Pasti ada yang bingung mendengar kata-kata jaringan, ya. Banyak juga yang mengartikan jaringan itu jaringan internet katanya. Nah, bukan. Tapi kalau dalam pembelajaran biologi, jaringan itu apa? Ada nggak membaca? Kan ini apa? Sudah ada pembelajarannya. Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tapi yang intisarinya yang dimaksud dengan jaringan apa? Kenapa blank semua? Nggak tahu ya? Ya, Bapak kan jawab lah. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang aktif dan mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Ya. Baru tahu kan jaringan? Jangankan hewan, binatang, manusia mempunyai jaringan nggak? Ada jaringan di dalam tubuh kita. Jaringan itu yang bergerak menggerakkan kita ke arah mana kita berjalan, atau mau tidur atau mau duduk. Jaringan itu yang berfungsi. Ya, makanya tadi jaringan adalah kumpulan sel-sel yang aktif, mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kegunaannya satu arah, berbeda lagi dengan proses pencernaan makanan ya. Itu yang dinamakan dengan jaringan, bukan jaringan internet atau ini jaringan dalam pembelajaran biologi. Dalam masuk ke jaringan, jaringan ini terbagi menjadi dua bagian ya. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nanti acaranya lagi setelah jaringan dewasa, lanjut lagi ke jaringan pelindung. Jaringan pelindung dan jaringan dasar. Jadi saudaranya kalau membahas untuk jaringan sangat panjang ini, 2 jam 3 jam pun tidak selesai membahas jaringan, kan? Cuma kita mengambil intisari dari jaringan. Artinya intisari itu rangkuman secara keseluruhan dari jaringan. Yang ya ini. Jadi nanti jaringan itu dibahas hanya mengambil 4 contoh ya. Kalau disebutkan semua kebanyakan terdiri jadi jaringan sklerotik, epidermis, jaringan endodermis, jaringan pelindung, semua ada. Tapi kita mengambil intisari jaringan, ada 4 yang terdapat di struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ya. Yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang memiliki karakteristik sel-sel yang aktif membelah secara terus-menerus atau proliferasi dengan memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Sedangkan jaringan ini berfungsi pada tumbuhan
Nah, bukan pada hewan, tapi jaringan meristem itu berfungsi pada tumbuhan, mempunyai karakter sel-sel yang aktif. Jadi sama, seluruh jaringan ini mengalir ke manusia dan hewan. Hewan mempunyai jaringan. Jaringan itu yang menggerakkan hewan berjalan ke arah mana. Manusia sama juga. Jadi terbagi dari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kita habiskan meristem dulu ya. Sedangkan meristem ini sangat penting dalam pertumbuhan karena tumbuhan memperpanjang bentuk tubuh, memperbaiki cedera dan mengembangkan jaringan-jaringan baru. Itu berfungsi untuk tumbuhan. Ya, jaringan meristem. Dan ini sel meristem terdiri dari nukleus yang besar, sitoplasma dan memiliki sedikit atau tidak ada vakuola. Kalau sitoplasma itu sejenis rantai makanan, masalah sitoplasma, nukleus, siklus yang ada di dalam sel-sel meristem. Kita tidak mempunyai media ya. Hah? Ya. Memang kalau segi video ada, tapi kita pakai untuk kamera HP. Kita hanya bicara, hanya jawab ceramah saja. Ya. Kalau media ada, enak soalnya bisa ditampilkan. Ya, bisa ditampilkan, ada di laptop. Tidak ada, kita pakai ini saja. Nanti sambil bisa tanya-tanya, ada yang diingat atau lupa bisa. Nah, nanti kasih waktu bertanya. Ya. Sedangkan meristem ini, lanjutkan tadi. Meristem itu memiliki dinding sel yang tipis. Artinya dinding tipis sejenis tulang rawan. Tulang rawan, tulang yang mudah keropos ya. Seperti begini tulang rawan. Dia telunjuk kita ya. Ini kan agak kuat. Ditelunjuk. Kalau bandingkan dengan tulang kaki, yang kuatnya tulang kaki. Tapi kalau untuk telunjuk hampir sejenis dengan tulang rawan karena tidak ada kekuatan. Ya? Hanya satu jari ini. Paham? Jadi tulang rawan adalah tulang yang sangat lemah dan mungkin bisa cepat patah atau keropos. Di dalam tubuh kita ada juga tulang rawan. Ada letaknya. Setelah itu di kaki, tulang yang kuat di dalam tubuh kita adalah tulang apa? Hah? Yang keras saja jawab. Tulang kering. Bukan. Kan ini kita membentuk ini tubuh ya, tubuh apa nih? Yang membentuk saya berdiri ini tulang apa sebenarnya? Ya, lanjut yang kedua tulang apa? Dan tulang punggung. Tahu tulang punggung? Nah, bahasa Dayak. Tulang itu. Makanya ini kan berdiri, menggunakan kaki, ya. Jadi ini tulang kaki, panahan berdiri. Kalau kakinya sempuyungan nggak bisa berdiri lurus. Tapi yang membentuk suatu kelurusan tubuh berdiri adalah tulang punggung. Nah, tulang belakang sini ya. Tulang apa nih? Tulang punggung. Yang dinamakan di sini tulang ekor. Jadi tulang ekor itu tulang rawan. Kita mengangkat beban berat, misalnya mengangkat apa itu beras 30 kilo ya, tidak seimbang dengan tenaga kita. Tapi kita jatuh tertimpa atau terduduk terkena tulang ekor, itu akhirnya fatal. Bisa dioperasi karena tulang ekor hampir sama jenis dengan tulang rawan. Nah, kekuatan tidak terus berfungsi kuat. Yang kuat penyangga manusia berdiri adalah tulang kaki. Membentuk kelurusan berdiri adalah tulang punggung. Coba kalau punggungnya bengkok, bisa nggak berdiri lurus begini? Bisa. Nah, kaki sama. Kaki bengkok bisa nggak lurus berdiri? Bisa. Nah, jadi tulang kaki dengan tulang punggung itu berkaitan. Ya?
bahasa Dayak karena tulang kain, tulang itu. Kalau tulang pinggang, nggak ada tulang pinggang. Pinggang tidak mempunyai tulang ya. Hanya membentuk lingkaran sel. Melewati arus apa itu pencernaan makanan hanya sejenis kumpalan sel-sel yang aktif. Jadi kita ini hampir sama jenis dan bentuk pada kerangka tubuh manusia ini. Tapi ini tidak media. Kalau media alat di sini ada, kita langsung bisa mempraktekkan contoh dan kerangka manusia dari berbentuk tulang, dari jaringan apa, terus untuk apa itu proyektor, ya, maka ya, jadi itu tulang membentuk suatu kekuatan, yaitu tulang kaki. Lanjut ke tulang tangan lagi ya. Tulang tangan itu berguna untuk apa? Memegang. Ya, penggunaannya banyak. Bukan hanya memegang. Tulang tangan dan tangan berfungsi juga untuk makan, minum, apa lagi? Mencuci, apa lagi? Hah? Apa? Yang keras. Aduh, nggak dengar yang keras ya? Apa? Oh, cuci baju, cuci pakaian. Babukan itu bahasa Dayak ya, bisa sama. Nah, benar ikan Dayak dari Indonesia ya. Terus tangan gunanya untuk apa selain makan, minum, mencuci? Nah, mengangkat beban. Habis itu apa lagi? Hah? Memukul bisa. Nah, banyak kegunaan tangan ya. Kegunaan tangan dan kaki secara keseluruhan ini banyak, tidak sedikit. Nah, karena yang mengerahkan manusia itu adalah tangan dan kaki. Tapi yang paling utama manusia bergerak adalah berpikir, otak. Hah? Otak di dalam kepala kita ada berapa? Dua. Otak di dalam kepala kita ada berapa? Dua. Nah, jawab apa? Otak apa? Satu. Oh. Otak apa tadi? Ayo jawab. Ayo kamu otak apa? Hei. Otak yang ada di dalam manusia, yang di dalam kepala manusia. Otak di dalam yang ada di dalam kepala manusia terdiri dari otak besar dan otak kecil. Nah, jadi otak kecil berdiri di belakang sini, di bawah apa ini, di bawah leher. Otak besar itu yang berfungsi untuk kita berpikir. Ya. Ada contoh, kalau otaknya tidak berfungsi pada saat jatuh, berarti itu menandakan ada gangguan jiwa karena berbenturan kepala, jadi terganggu otaknya. Ya, jadi secara keseluruhan otak ini paling kuat fungsinya. Setelah otak apa lagi? Kalau otak yang berfungsi kuat lagi menggerakkan manusia, otot. Ya, bisa. Hah? Kan itu ada urutannya. Kerangka manusia ini ya, tentang struktur jaringan ya. Yang menggerak utama jaringan, berfungsi ke seluruh tubuh. Lanjut yang kedua, otak. Hah? Otak kecil. Jadi yang kedua itu
mata. Setelah otak, urutannya yang menggerakkan manusia itu. Setelah otak, otak kan berpikir, ya, supaya tidak jatuh kalau menginjak apa-apa. Lanjut lagi yang kedua, apa fungsinya yang bisa menggerakkan manusia? Mata. Coba nggak ambil contoh. Kalau tidak punya mata, bisa nggak berjalan lurus? Bisa kelihatan. Kasih contoh begini ya, bisa nggak jalannya? Jadi nah, makanya yang paling utama dari manusia otak. Setelah otak, mata. Lanjut yang ketiga lagi apa setelah mata? Telinga dulu. Bisa berjalan, bisa melihat, tapi tidak mendengar. Nyambung nggak dengan yang bicarakan? Ya? Jadi kegunaan telinga itu untuk mendengar. Berkaitan juga otak, mata, telinga. Karena telinga gunanya mendengar. Misalnya dia berjalan ke arah timur, tapi ada yang panggil, tapi telinganya tulis. Paling dia berjalan terus ke sana. Padahal arah jalannya salah. Nah, jadi gunanya kuat ini. Otak, mata, telinga. Dibagi lagi, setelah telinga apa lagi? Hidung. Bagus. Kan dari atas turun ke bawah ini urutan kerangkanya. Main nyamping dulu baru turun ke bawah. Ya. Ini yang tak, mata. Ingat urutannya. Geser ke kiri, telinga. Masuk ke sini, hidung. Hidung ini penciuman kan? Setelah itu turun apa? Mulut. Habiskan di kepala. Nah, kalau semua itu lengkap di dalam kepala kita akan semuanya mengerti dan bisa memahami apa yang dibicarakan dan dijelaskan. Karena kegunaannya hampir semua. Mulut itu untuk makan, hidung untuk penciuman, telinga untuk mendengar, otak untuk berpikir, mata untuk melihat. Ya? Turun dari kepala, belum lebih ke bawah. Jadi yang menggerakkan paling utama manusia itu otak, mata, setelah otak, baru mata. Karena dia berpikir, baru melihat. Paling kuatnya lagi telinga. Ya, 3 itu. Lanjutlah ke jaringan meristem. Sedangkan jaringan meristem ini adalah jaringan yang terbentuk pada tumbuhan yang sudah dewasa. Nah, tentang penjelasan jaringan meristem itu terbentuk jaringan pada tumbuhan yang sudah dewasa. Nanti kalau yang kedua ini penjelasan tentang jaringan dewasa. Bentar. Jadi ini meristem terdiri dari meristem sekunder. Meristem sekunder bertanggung jawab untuk menentukan ketebalan batang dan akar tumbuhan. Meristem terdapat pada jaringan pengangkut. Jadi meristem ini adalah kambium pembuluh dan kambium gabus. Ini menandakan berdirinya suatu pohon dari akar, batang, dan daun tentang jaringan meristem. Dan tadi ada menyimpang sedikit untuk perangkat tubuh manusia. Sebenarnya dalam perangkat tubuh ini ada sedikit masuk untuk pembahasan struktur dan fungsi jaringan ini. Karena jaringan utama adalah jaringan yang bergerak membantu sel-sel aktif itu yang menggerakkan manusia. Ya. Nah, sedangkan meristem sekunder terdapat pada jaringan pengangkut atau kambium pembuluh dan kambium gabus yang berada di antara jaringan xilem dan floem. Ada yang tahu apa itu jaringan xilem? Hah? Floem? Apa bacakannya coba disimak. Xilem adalah jaringan yang berfungsi dalam pengangkutan air dan mineral
dari akar ke daun atau bagian atas dari tumbuhan. Silen merupakan jaringan yang berfungsi dalam pengangkutan air. Artinya silen ini bukan dia mengangkut air, tapi menyerap air dari bawah pohon. Ya? Contohnya yang diserap oleh air tanaman pohon yang kita tanam. Pohon apa? Kaktus. Keras. Agak. Kaktus. Apa itu kaktus? Sejenis apa? Bentar dulu. Yang berduri. Anu, bahasa Dayak mana ya? Ini gede. Kaktus. Kaktus sebenarnya bahasa Indonesia, kaktus kan? Kaktus itu sebenarnya bahasa Indonesia, tapi ada terjemahannya dalam bahasa Dayak itu jenis pohonnya. Pohon berduri. Pohon berduri banyak, semua macam bisa pohon berduri. Kaktus, memang kaktus itu bukan bahasa Latin tapi Indonesia, cuma maksudnya dalam bahasa Dayak jenis pohon apa? Enggak tahu. Nara contoh Pak. Ya, kayak gitu Pak, contohnya Pak. Cengkar kaktus. Oh, itu bukan jenis tumbuhan. Tanaman. Masuk dalam tanaman. Yang ini kan silen merupakan jaringan yang berfungsi dalam pengumpulan air dan mineral dari daun atau bagian dari atas tumbuhan. kita tak bapak tanya ini tentang tumbuhan, ya. Karena kita mengartikan silen. Karena ada dua silen dan fluem terbagi dari jaringan berstem. Silen apa? Fluem apa? Tuh tulisan silen. Nah, bahasa kau. Gitu. Ikut cara penulisannya. Jangan disemakan tulisannya silen, gunakan huruf S. Gunakan huruf S, kan? Silen fluem F, bukan huruf P. Biasa ini F. Jadi masuk lagi ke silen merupakan jaringan yang berfungsi dalam pengangkutan air. Artinya di sini silen bukan mengangkut air, kan? Tapi berfungsi dalam penyerapan air dari tanaman, dari tumbuhan pohon, kan? Contohnya, namun anak itu batang hitak menyedot danau dia. Bagus. Memang kalau pohon karet ya, itu lokasinya agak tanah apa? Tanah dataran rendah sering terkena air. Tapi kalau sudah ditanam pohon karet, dibuat parit kelilingnya, secara lambat laun pohon karet ini membesar dan bisa ditanam sampai panen. Akhirnya air yang ada di bawah itu terserap secara kekeringan tanaman pohon karet, ya? Tumbuhan pohon karet. Terus yang kedua lagi apa? Yang berfungsi menyerap air dari dalam tanah. Sawit. Sawit jarang. Layu. Jarang menyerap air. Bisa. Petai. Petai masih dikatakan langka. Petai hanya terkuatkan menggunakan parit, tapi tidak menyerap secara simbolis. Maksudnya menyerap itu tanpa kita buat parit, hanya tanaman, tapi tanah yang
dulunya basah, kering semua. Diserap karena tanaman ini tambah besar. Hansen. Maka rancak jual barang buat narai. Hah? Enyo Pak, merah. Narai? Enyo. Ya ini om. Yo. Kelapa tidak berfungsi juga menyerap air. Tapi kalau air kelapa enak diminumnya. Ya enak. Itu alami Pak. Kelapa. Coba cari lagi contohnya apa lagi? Dauyan. Jauhnya tidak bisa mengeringkan ya. Dauyan itu. Lihat cepat. Langsat Pak. Hah? Apa? Langsat. Lalu hari lalat Langsat. Langsat jarang. Lalat Pak. Manggis. Hah? Manggis. Manggis tidak bisa enggak. lalat Yang dicari itu Semangka menghindari. contoh pohon yang mampu menyerap air sesuai dengan rupanya ini sedang memakan dengan masih mengangkut dalam pengangkutan air. Uang garung rancak jual bawa tanah dawi. Kena terak narik kayu. Bejakan. Kan. Itu kan ini kan banyak dari garung ya. Sering tuh dijual menggunakan kontainer besar itu. Sengon. Ya, bagus ya. Sengon, ya. Nah, Bapak bingung contoh Pak. Baru ada pasar. Bapak nggak hapus biti berjual sengon. Contohnya itu pohon karet dengan pohon sengon. Nah, maksudnya pohon sengon itu berfungsi dalam penyerapan air. Artinya kalau kita sudah tanam sengon secara otomatis lokasi yang akhirnya yang basah lama kelamaan kering karena sengon ini sudah lama sudah membesar. Itu yang dinamakan dengan silen berfungsi dalam pengangkutan air. Karena mereka kan berfungsi dalam pengangkutan. Silen ini mengangkut air. Tidak, tapi ini penyerap air dari dalam tanah sehingga kering tanaman itu bisa subur kembali. Ya. Merupakan contoh tanaman tumbuhan kering. Pohon sengon dengan pohon karet. Tapi kalau pohon sawit tidak bisa. Kalau memang lokasinya basah tetap basah. Kalau dia masuk pemalan lanjut biasa. Sawit tidak. Rotosino. Sawit tanaman keras, tanaman kuat. Apapun itu kondisinya itu karena api atau apa jarang mati. Tapi kalau karet kalau karet itu kena api ya. Ini misalnya baru sekitar 4 hari meralat api kebakaran. Tapi setelah itu ada hujan. Berselang 4 hari loh. Ada hujan. Hujannya agak terderas sekitar 1-2 jam ya hujan. Secara otomatis pohon karet itu membentuk lagi lingkaran kulitnya dan bisa dipanenkan. Tidak bisa rubuh karena ada hujan. Tapi kalau setelah kebakaran 4 hari hujan pun tidak ada sampai 1 bulan pohon karet akan tumbang sendiri atau mati. Tapi kalau tanaman sawit yang unik tanaman keras. Yang anehnya sawit ini tanaman keras tidak mampu menyedot air, biarpun tergenang tetap tergenang, tapi kekuatannya melebihi dari tanaman sengon dan pohon karet. Kekuatannya itu 3 kali kebakaran saja sawit tidak akan mati, asalkan pohonnya tidak tumbang. Paham? Pohonnya tidak tumbang atau roboh, masih berdiri hanya terbakar, masih kuat. Tinggal kita bersihkan, kasih pupuk atau jenis pupuk apa yang untuk sawit. Ya. Tapi yang paling cepat mati karena api tidak mampu bertahan adalah pohon sengon. Pohon sengon itu tidak usah yang kena api, karena panasnya api pun sudah layu daunnya paling cepat. Kalau pohon karet masih tahan, hanya menunggu air hujan. Ya, kalau tidak ada hujan, biarpun habis kebakaran, tidak ada hujan, sama juga.
Mati juga. Jadi itu tanaman tumbuhan yang kuat ya, tanaman keras. Sekarang lanjut lagi untuk dua lagi ya. Loh, dikit lagi. Hah? Baik. Anak-anak. Nah, dia tadi Pak. Kayaknya mana? Alasa, kenapa? Dia lain. Jadi dah. Hah? Jadi. Tunggu nasi. Aduh, kalian gua nasi. Tahu ini nanti dipasang setelah ya. Ya, Pak. Lanjut lagi untuk fluem. Fluem merupakan jaringan yang berfungsi dalam mengangkut nutrisi seperti gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan yang lain. Nah, fluem ini mengangkut nutrisi seperti gula. Artinya apa ini fluem? Ini berkaitan antara kata hampir sama xilem dan fluem. Xilem berfungsi dalam pengakutan air, sedangkan fluem ini mengangkut nutrisi seperti gula dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi fluem itu dinamakan menyerap nutrisi, ya, dari seluruh daun, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Artinya mengalir untuk penyuburan, ya, untuk penyuburan tumbuhan. Kalau kita air mengeringkan, berarti ini penyerapan, ya, mengangkut nutrisi, ya, penyerapan nutrisi, ya, contohnya gula, yang mengalir dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Itu dinamakan fluem. Sedangkan lanjut lagi kambium. Kambium adalah kambium. Kambium. Bisa dibaca. Ayo baca, nara baca tuh. Ah? Kambium adalah lapisan jaringan yang dibentuk antara xilem dan fluem yang bertanggung jawab untuk membantu meningkatkan diameter batang tumbuhan. Jenis dan bentuk ukuran batang ini kambium, ya, membentuk lingkaran batang, tapi berkaitan dengan xilem dan fluem dalam bentuk suatu pohon, ya. Xilem tadi untuk penyerapan air, fluem itu mengalirkan air dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, sedangkan kambium lapisan yang dibentuk antara xilem dan fluem. Jadi secara gabungan xilem dan fluem ini masuk ke kambium tentang lapisan jaringan pada tumbuhan, tentang batang lingkaran, ya. Maksudnya pohon ini berdiri, ada pohon apa itu? Kalau pohon karet berdiri apa? Pohon karet yang sudah ditanam sehingga membentuk sebuah pohon, itu dari mana asalnya? Biji. Ya. Setelah itu Hah? Apa? Tuh. Dari awalnya biji sudah tadi, lanjut lagi apa? Tunas. Belum. Biji, setelah biji ditanam jadi apa? Jadi pohon karet. Yang membentuk pohon karet berdiri dengan kekuatannya apa?
itu kan terbagi dua, akar serabut dengan akar tunggang, ya. Jadi akar serabut dengan akar tunggang, yang membentuk akar serabut adalah pohon karet. Akar tunggang hanya satu akar begini dengan kekuatan. Saya contoh akan ini nanti buat anu akar dawen anu kau. Pohon nomor, ya, itu akar serabut juga. Akar serabut itu maksudnya bermacam-macam jenis akar, banyak. Itu yang untuk menahan sebuah pohon. Jadi setelah akar, dari akar membentuk suatu pohon. Dari akar lagi apa? Biji, tanam jadi akar, akar jadi pohon. Setelah pohon apa lagi? Daun. Hah? Tajo. Narayadan dan kalau kita berapa? Dahan. Ya. Dari dahan apa? Daun. Hah? Jo. Dari dahan. Daun. Setelah daun, limbas dawe yang narik. Maka jadi macam. Lagi mundur. Apa? Setelah daun. Pucuk. Pucuk kuat. Setelah pucuk apa lagi? Dahan lagi. Hah? Sudah dahan tadi. Dahan apa? Setelah pucuk. Anu na limbas pucuk ada narik. Dawe. Dawe. Setelah pucuk timbul Buah. bunga. Kambang. Hah? Bunga atau kambang? Kambang. Bila gawian yang mengambang dibuang. Tapi baru pucuk kan. Setelah bunga jadi Buah. nah, baru buahnya bisa. Itu urutan pohon menjadikan sebuah pohon berdiri tegak, kan? Dari dari 4 biji itu lanjut akar lanjut dari seterusnya. Sekarang masuk lagi yang ketiga tentang jaringan dewasa ya. Sudah selesai tadi untuk jaringan meristem, kita lanjut jaringan dewasa. Jangan mengertikan jaringan dewasa ini jaringan rumput kan? Bukan. Kan? Coba dengarkan, jaringan dewasa pada tumbuhan adalah jaringan yang sudah mengalami proses kematangan dan diferensiasi sel menjadi jaringan-jaringan tertentu pada bagian tubuh tumbuhan. Jaringan dewasa perempuan berperan dalam menjalankan fungsi yang dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan. Jadi jaringan biasanya mengalami proses pematangan. Artinya jaringan dewasa sama dengan jaringan embrional dalam pengangkutan air. Jaringan dewasa terbagi menjadi dua. Jaringan pelindung dan jaringan dasar. Kan? Untuk jaringan dewasa. Jadi jaringan dewasa dalam mengalami proses pematangan. Jadi hampir sama seluruh tubuh manusia ya. Seluruh tubuh manusia ada jaringan yang menggerakkan. Di pohon kayu atau tanaman tumbuhan juga ada jaringan ya. Coba contoh atau usak tinggi dia jaringan. Oke lah. Namu kambing. Oke. Ya semua ada ya. Dari hewan, binatang,
tumbuhan semua ada jaringan, bukan tidak ada. Tapi kalau tidak ada jaringan, apa? Internet Hah? Kalau tidak ada jaringan, nggak bisa besar. nggak bisa Hello. bernafas kalau sudah tidak ada jaringan, artinya mati. Ya. Tidak bisa. Contoh pohon kayu setelah kebakaran, jaringannya terputus-putus sehingga maka itu mati atau hidupnya pohon kayu habis kebakaran. Sama dengan manusia. Kalau manusia sudah mati, ada nggak jaringannya? Nggak ada. Ya, kalau dia sudah mati. Coba contoh di internet. Bisa mana ada internet ya atau software jaringan internet. Tapi secara tiba-tiba mati itu berfungsi nggak HP ya? Kalau dipakai? Tidak berfungsi kan? Nah, itulah artinya jaringan secara keseluruhan menggerakkan ya jaringan ini. Kumpulan sel-sel yang aktif menggerakkan manusia, tubuh ini. Apa itu tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, semua ada memiliki jaringan. Ya, ini jatuh jaringan itu. Uras lagi jaringan, jatuh jaringan masuk lagi yang foto kedua ya, jaringan dewasa atau berulang. Lanjut, jaringan dewasa ini terbagi menjadi dua jaringan, yaitu jaringan pelindung dan jaringan dasar. Untuk jaringan pelindung ini pada tumbuhan merupakan jaringan yang berfungsi melindungi tumbuhan dari bahaya lingkungan. Jaringan pelindung artinya melindungi tumbuhan, tumbuhan yang kita tanam, bukan tanaman, tapi tumbuhan. Tumbuhan itu jenis pohon kayu. Dua di mana contoh ya, pohon karet. Ya, itu tumbuhan berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari bahaya lingkungan. Contohnya rumput, ya. Bisa pohon karet adalah berasi. Karena salah satunya begitu hujan, balap ya. Iya. Awet buah menyebabkan lahan kekeringan. Jadi rumput yang ada di tumbuhan itu sebenarnya harus ada. Karena rumput berfungsi juga untuk penyerapan air dan vitamin, proses fotosintesis membentuk kesuburan pohon. Ya, itu gunanya rumput. Maksud karena bisa baunya melamus kila keramik kotor, tapi diri dia menulis, diri dia menyangkut, tapi bisa baunya mengupak pedaan. Akhirnya tidak ada fungsi untuk penyerapan vitamin tumbuhan yang kita tanam. Tapi kalau seperti manusia, kekurangan vitamin menyebabkan apa? Mati. Kekurangan vitamin. Manusia kekurangan vitamin menyebabkan apa? Menyebabkan penyakit, gosong lapar, gangguan pemikiran, tidak konsentrasi. Ya, kalau kekurangan vitamin. Bukan kalau beliau campak, bukan itu waktu kecil bisa masuk, ya. Beliau atau campak sudah diberikan kalian gamil. Yang sudah besar maksudnya kekurangan vitamin, kurang gizi. Jangan tunjuk namanya apa sih? Jadi secara keseluruhan dalam manusia kekurangan vitamin, dia akan memang berpikir, tingkat konsentrasi daya tahan tubuh menurun, berpikir yang tidak terkali, jalannya persepoyongan, itu kekurangan vitamin ya di dalam manusia. Sedangkan lanjut lagi ya, untuk jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdiri dari beberapa jenis. Jaringan epidermis, trikoma, dan jaringan epidermis. Jaringan tutin dan sel-sel kelenjar. Jadi jaringan pelindung ini berfungsi hampir sama ini artinya. Secara keseluruhan di dalam manusia, apa itu manusia, pohon dan tumbuhan dan hewan,
Berfungsi ini adalah paling utama jaringan pelindung. Ya, karena melindungi kita dari sinar, dari penyakit. Yang paling utama tadi adalah jaringan. Setelah jaringan ada jaringan pelindung. Ya, karena jaringan pelindung ini berfungsi di dalam tubuh kita. Maka tadi contohnya kalau vitamin, kekurangan vitamin menyebabkan tingkat daya konsentrasi menurun. Ada jaringan dasar. Karena jaringan pelindung, jaringan dewasa ada yang terbagi antara dua jaringan pelindung dan jaringan dasar. Sedangkan jaringan dasar ini adalah jaringan yang dapat ditemukan hampir pada seluruh bagian tumbuhan. Hampir semua tumbuhan jaringan dasar. Maksudnya di sini jaringan dasar adalah pengisi pada tumbuhan dan berfungsi ke seluruh tumbuhan. Jaringan dasar. Jaringan berada di luar pohon. Kalau di dalam pohon adalah jaringan pelindung. Jadi ini jaringan dasar dalam rumah sangat penting menjaga kestabilan tumbuh-tumbuhan. Artinya jaringan dasar ini ada di dalam apa ini, pohon atau manusia? Jaringan dasar. Jaringan dasar. Kan jaringan tadi adalah kumpulan sel-sel yang aktif, mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan. Baru dipanggil lagi jaringan pelindung dan jaringan dasar. Ini kalau yang ditanya jaringan pelindung kan sudah. Sekarang jaringan dasar ini berfungsi untuk apa? Karena di sini intinya berfungsi kepada seluruh bagian tumbuhan. Tapi yang Bapak tanyakan untuk manusia ada nggak jaringan dasar? Tidak ada. Karena yang di dalam manusia adalah jaringan yang berfungsi mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan di dalam pohon itu terdiri dari jaringan pelindung dasar dan jaringan dewasa atau jaringan. Ya? Dan jaringan dasar ini berperan penting dalam proses fisiologi tubuh tumbuhan yang terdiri atas jaringan parenkim, kolenkim dan sklerenkim. Jaringan dasar ini terbagi lagi ke dalam 3 jenis, yaitu jaringan jaringan parenkim, kolenkim dan sklerenkim. Sedangkan jaringan parenkim ya, jaringan terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu parenkim, kolenkim dan sklerenkim. Dan jaringan ini berfungsi menjaga kestabilan tumbuh-tumbuhan supaya subur ya jaringan ini. Bukan kalau akar tertumbang tersebut, bukan. Tapi ini jaringan membentuk suatu pohon untuk kesuburan dari penyerapan tanah. Jadi menjaga kesehatan jaringan dasar memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat pada tumbuhan. Dan sekaligus jaringan dasar ini berfungsi untuk perkembangan pada tumbuhan, untuk kesuburan tumbuhan. Tenanganlah. Jadi kalau mengambil contoh lagi pohon, ambil contoh yang ringan, pohon sengon ya. Kalau pohon sengon ada nggak jaringan pelindung? Sengon? Yo, tegak jatuh nah. Pohon sengon, ada nggak jaringan pelindung? Hah? Ada? Tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena pohon sengon ini tidak usah lama contohnya. Rumputnya tertebal, tidak ada pari, itu bisa menyebabkan
dalam tanaman akan rubuh sendiri, rusak. Ya, itu saya jenis tanaman lemah. Kalau di dalam tapi nggak usah jauh, nggak usah yang terbakar, hanya jarak 2 meter. Tanaman itu akan tanaman sengon itu kalau dari jarak 2 meter hempasan api tapi tidak terbakar. Tanaman itu ayo ke semua. Ayo. Nah, tanaman yang tidak kuat, tanaman lemah. Tapi kalau karet masih mampu menahan asalkan hujan ya. Jangan sampai tidak ada hujan. Kecuali habis kebakaran pohon karet 1 bulan hujan, mati juga. Tapi kalau masih 1-2 minggu kekuatannya masih ada. Tapi yang kuat lagi pohon sawit. Ya. 5 kali kebakaran sepanjang tidak tumbang, tidak roboh pohonnya, tetap subur. Itu jenis contoh tanaman paling keras, tanaman kuat. Ya, bukan tanaman keras salin. Maksud tak kuat kan, tanaman keras, kuat tahan banting. Kira kunen kita tahan banting. Pujian itu Smackdown. Ya, tahan dia Smackdown. Dengan Mike Tyson. Mike Tyson boxing ya? Sama ini. Karena Mike Tyson Indo, Smackdown. Sama ini. Even Stone Cold prepare na. Rey Mysterio. Mysterio. Cena. Cena. Bapak Cena. Rock. Apa jore? Nyawit. Mike Tyson. Jadi masuk ke jaringan preventif ya. Banyak dari apa ini? Jaringan sampai mana jaringan tadi? Jaringan dewasa kan? Hah? Bahasa Indo. Oh iya. Apa jaringan dasar ya? Terbagi ke dalam 3 jaringan. Jaringan dasar. Jaringan dasar. Jaringan dasar ini terbagi lagi karena lebih bagian. Yaitu apa jaringan parenkim, parenkim dan sklerenkim. Kan? Bapak hanya mengambil satu contoh jaringan ini ya yang terbagi dari jaringan dasar. Kalau kebanyakan ini bis menjawab sering tenggorokan ya. Ini kanan ya. Betul. Kantin. Kantin Pak Lek. Hah? Indai kantin. Betul dari minum dia lah. Betul. Jangan makan jangan payah. Lanjut dalam mengambil satu contoh untuk jaringan yang terbagi dari jaringan dasar. Belek, kaki itu Bila Pak. Banyak kita kan komputer, tapi kita tulisan kita klik di video. Ini Pak. Ya, klik. Oh manja. Bukan. Dari touchscreen aja. Mana nih? Oh ini. Oh ini paham tak? Paham. Ya. Ada itu gambar kotak tengah yang sebelah tengah itu ada kotak diperbesar. Perbesar layar. Ada itu perbesar layar. Ya setelah X ada kotak. Ya. Nah. Ya, ya apa-apa. Di set ini ada bahan satu set laptop atau komputer. Banyak Pak. Gimana? Yang bapak tanya di sini bukan di rumah. Oh Pak. Jawab yang benar kamu. Udah ada Pak. Hah? Udah ada. Nggak tahu. Ya, kalau nggak ada, bilang mana? Yang saya tanya di sini. Nggak ada. Jadi break. Yang masih kecil.
Jadi untuk untuk apa itu praktek komputernya nggak? Ya, untuk KNBK tuh. Ada ruang di sini. Sebelah mana? Sebelah ruang kelas sekolah ya? Paling ujung. Oh, itu berapa set tuh? Jadi untuk KNBK-nya bergantian. Ya, gantian Pak. Bergantian masuk siapa guru pengajar? Dari itu dia. Siapa? Kenal Pak. Pengawas lo? Ya, Pak. Kalau yang mengajarkan untuk simulasi NDK, belajar dari sekolah dulu. Setelah itu dibantu sama yang dari Jepang. Setelah itu diadakan simulasi latihan. Setelah baru bisa itu kan baru kita tampil untuk NDK. Karena itu kan pengoperasian, nah itu komputer kita sendiri yang memimpin. Karena di SD sudah dilaksanakan kita untuk pelatihan NDK. Kalian kelas ini kelas 2. Berarti nanti NDK untuk kelas 2 nih kan? Sudah. Oh, minggu kemarin. Oh, iya. Lanjut sebentar ya. Dari Bos Dimano. Jaringan dasar, lanjut lagi. Terbagi menjadi 3 jaringan: parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kita ambil satu contoh ya, tersingkat. Ambil jaringan apa ini? Parenkim. Nah, jaringan parenkim adalah jaringan sel-sel di dalam daun yang terlibat dalam fotosintesis dan juga membantu dalam menyimpan makanan. Nah, fungsi jaringan parenkim. Nah, dan ini menyimpan makanan, bukan menyerap. Menyerap air bukan, mengangkut air bukan, tapi yang menjadi fungsinya di sini menyimpan makanan. Jaringan parenkim ini. Tapi di dalam tumbuhan, bukan di dalam manusia. Nara persediaan. Sejenis serangga. Dalam kue ya. Nara yang antara bahasa Dayak lain. Ya, tiga hampir sama contoh ketiga dengan parenkim. Berfungsi menyimpan makanan. Kan parenkim teh jaringan sel-sel di dalam daun yang terlibat dalam fotosintesis dan juga membantu dalam menyimpan makanan. Iya, no angkat buka tutup aja. Kami ke warna atau buka tutup tidak. Gato, tapi nggak tahu. Dan tanaman itu berfungsi menyimpan makanan. Tapi cari contoh yang lain lagi yang berfungsi menyimpan makanan dari daun. Kamu kalau mau mengambil tetap sama. Yang menyimpan makanan berfungsi dari daun itu karet juga. Karet, ya, karet berdiri. Contohnya karet. Kalau daunnya ada, segala ranting ada, terus sekelilingnya bersih, itu akan menghasilkan banyak karet. Tapi kalau daun karet itu berguguran, apakah mempengaruhi tidak hasil karet?
yang kita sadap. Karet yang kita sadap. Pertama itu ada daunnya. Tapi kelemahan ini kan lahan cuaca mulai panas, mengering. Akhirnya kita sadap. Setelah itu karetnya panen. Tapi lanjut contoh yang kedua, belum istirahat. Satu orang ya, bekerja. Silakan mau polisi, tapi ganti dulu. Tunggu ini masuk, baru kamu keluar. Akan lah dari kami lah. Jadi pohon karet itu pada saat penyadapan karet, tahu menjadi penyadap? Nah, daunnya ada kan karet itu banyak mengalir. Tapi kalau kondisi musim kemarau panjang, karet yang disadap itu daun yang berukuran itu menghasilkan karet kemarin. Ya, karena daunnya kekeringan akhirnya berukuran. Akhirnya pohon itu jadi gersang. Bukan ada ukur atau gersang, keana. Ngarising merol di gersang. Jadi ini jaringan ini berfungsi sama untuk sel-sel di dalam daun. Ya. Oh, tidak. Sampai pakai. Nah, silakan tadi. Dia sepatu itu. Jadi secara keseluruhan parenting tadi adalah mengambil bentuk pohon karet berfungsi menyerap dan membantu dalam menyimpan makanan. Jadi secara keseluruhan jaringan adalah kumpulan sel-sel yang aktif dan mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, dan jaringan terbagi ke dalam dua jaringan. Jaringan dewasa dan jaringan meristem. Nah, memang kalau penjelasannya banyak ya jaringan. Tidak cukup kalau dibahas. Pembahasan jaringan ini hampir 4 jam nggak selesai sebenarnya. Tapi itu dibantu dengan alat ujian. Jadi untuk praktek dalam hak tubuh manusia termasuk. Cuma kita mengambil dari jaringan. Sekarang materi sudah selesai. Untuk menutup jaringan nih, sampai jaringan jaringan mana yang mana? Jaringan perintil ya tadi? Hah? Ya sampai jaringan perintil. Fungsi dari keseluruhan jaringan perintil adalah menunjukkan terjadinya proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan bagi tumbuhan. Menggunakan energi matahari dan juga untuk melakukan pertukaran gas dengan lingkungan sekitar tumbuhan. Artinya tanaman ini betul untuk menyimpan makanan. Jadi artinya menyimpan makanan, tetap stabil, menjaga kesuburan tumbuhan. Ya. Contohnya tadi bantuannya rumput. Rumput sebenarnya vitamin. Rumput vitamin. Vitamin untuk tumbuhan, bukan untuk manusia. Vitamin untuk tumbuhan karena dia berfungsi menjadi jaringan pelindung bagi tumbuhan. Tapi lah dia orang gantung lah. Dia subur. Cukupnya ya Pak. Ya, tetap terpas lah. Setengah kilang dari tanah. Jangan juga sampai habis.
gersang kalau habis ya. Membawa unapun belum bawa unsur lepak gersang. Tidak ada vitamin. Jadi berkaitan ini rumput dengan tumbuhan. Sudah ya penjelasan sampai di situ mengenai jaringan. Kita hanya mengambil intisari darah hampir jaringan keseluruhan tentang materi struktur materi struktur dan fungsi tumbuhan pada jaringan. Materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, gitu. Ya, tidak terbalik. Bagaimana penjelasan tadi? Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ke LKPD ya. LKPD ini evaluasi penilaian. Tidak banyak 5 soal. Jadi ini LKPD sesuai nama ya. Ada nama, ada kelas, dan semua materi ada yang di sini dari kompetensi dasar, indikator pencapaian dan dasar teori. Sambil dipaham. Saya Pak, tidak ada esainya ya Pak. Tidak ada. Kita gunakan tes tertulis lisannya. Hanya pilihan ganda itu sudah tercapai untuk esai. Oleh. Ya. Oleh. Dan ini gunakan pilihan ganda hanya 5 soal. Tapi jangan asal silang, bacakan dulu. Bapak kasih waktu ini. Belum 7 menit saja. 7 menit. 7 menit aja. Nah, sudah selesai kumpulkan. Nah, silakan. Acap kan nih. Ya, silakan. Kosong saja. Buat karena minus begini ya. Di nomor itu. Nampak foto ini? Silakan dicoba. Masih ada 4 menit ya. Kita hampir ya, hampir. Yang ngantuk itu kan? Hah? Pada silang. Kan ada itu pilihan ganda petunjuknya berilah pada silang pada jawaban yang benar. Pilih jawaban apa? Misalkan nomor 1. Bagian dari akar yang berfungsi dalam memperluas bidangan penyerapan air dan garam mineral adalah A. Ujung akar, B. kortekar, C. epidermis, D. rambut akar. Karena yang paling utama tadi berfungsi dalam menyerapan air kan ada dari akar tadi. Uhat tanya, uhat kalau sembarang kartogan atau serabut tadi. Dari nomor 1 itu bagian dari akar yang berfungsi dalam perluas bidangan penyerapan air dan garam mineral adalah
Yang utama tadi dalam penjelasan penyerapan air itu akar. Ya, berfungsi dalam penyerapan air akar. Berarti setelah akar apa ini? Ada ujung akar, kortek akar. Kortek akar itu akar batang melingkar di dalam, tidak ujung. Terus epidermis bukan akar, jaringan sudah di luar. Rambut akar, ya? Rambut akar itu berfungsi menahan sebuah pohon. Rambutnya akar maksudnya cabang-cabang akar. Berarti tidak berfungsi kalau cabang-cabangnya. Yang mendiri kekuatan suatu pohon adalah akar, ya akar serabut. Berarti ujung akar. Yo, ujung akar. Hilang. Sudah? Benaran nih Pak soal apa? Tahu kan? Bisa. Cuma nomor 3. Satu tolong ya. Berikut ini bagian-bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut. Ini pilihannya ada epidermis, rambut akar, parenkim, endodermis, xilem, akar. Epidermis, rambut akar, endodermis, parenkim, xilem, akar. Epidermis, rambut akar, kambium, parenkim, xilem, akar. Kulit luar, kambium, endodermis, xilem, akar. Hampir ini hampir sama. Yang nomor 3 A, B, C, dan D. Berarti kalau kita membandingkan kembali kepada penjelasan kan ada tadi parenkim dan endodermis. Parenkim adalah kumpulan mana sel parenkim? Dinon, pernah mau tayo bang? Ayo, go parenkim. Parenkim maksudnya apa? Aduh, Aika. Kare nanggus selesai. Nunggu ketun. Nanti dulu, sebentar saya cari parenkim ya. Ikutin ya, mana? Aku itu deh, mana? Kevin dah akun. Amun Ewen dah akun kong. Aduh, Mbak. Nggak tahu. Oh iya. Parenkim itu. Coba ulang lihat nomor 3. Berikut ini bagian-bagian dari akar yang dilalui air tanah secara berturut-turut. Yang dibahas itu parenkim dengan endodermis. Jadi parenkim dengan endodermis berkaitan dalam mengalirnya air secara berturut-turut. Itu. Coba dengar dulu. Epidermis, rambut akar, parenkim, endodermis, xilem akar. Kipas. Nah, jawab ekor dan jawab kedua jadi jawab. Jadi Pak. Yang Bapak bacakan tadi itu yang jawabannya. Nanti dia jawab